Judul Zoominar kita di malam hari ini ialah tentang pembukuan sederhana untuk toko online. Secara praktek, nanti kita akan sama-sama lakukan proses pencatatan keuangan menggunakan software yang mungkin selama ini Sobat King Salman sekalian sudah sangat familiar ya, yaitu Microsoft Excel. Jadi banyak sekali saat ini platform yang bisa kita gunakan, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar, tentunya dengan keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Fungsi utamanya adalah untuk mencatat keuangan di dalam bisnis. Ada yang berbentuk aplikasi, ada yang berbentuk website. Namun karena mungkin belum banyak yang familiar jikalau kita menggunakan software-software ataupun platform yang lainnya, maka oleh sebab itu di malam hari ini kita mencoba membuat satu media di mana satu platform ini sering ya digunakan oleh Sobat King Salman sekalian. Nah, oleh karena itu kita menggunakan software Microsoft Excel. Jadi setelah webinar ini dilaksanakan, insya Allah kami akan share kepada sobat sekalian format file yang menjadi bahan materi di malam hari ini, sehingga sobat nanti tentu saja bisa praktekkan, khususnya di dalam sobat sekalian melaksanakan kegiatan bisnis dalam program kemitraan King Salman, dan umumnya ketika sobat sekalian menjalankan bisnis apapun gitu. Jadi insya Allah file ini juga bisa dimodifikasi oleh sobat sekalian sehingga nantinya pengaplikasiannya bisa dipraktekkan di bisnisnya masing-masing begitu. Baik, kita lanjut. Ya, di tahap awal tentang definisinya, definisi pembukuan itu sendiri. Nah, secara terminologi ya, pembukuan itu adalah proses pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan keuangan secara teratur dan terperinci. Intinya, objek yang nantinya akan kita kelola adalah tentang data. Data apakah itu? Ya, tentunya data keuangan. Lantas, mengapa sih kita itu perlu melakukan pencatatan keuangan? Mengapa kita harus tahu yang namanya pembukuan ketika kita menjalankan sebuah bisnis gitu ya? Yang pertama bahwa ingatan manusia itu terbatas, bahwa kita mengingat satu hal yang mungkin sederhana saja dalam jeda waktu tertentu kadang kita lupa gitu kan. Apalagi ini yang berkaitan dengan hal yang kompleks, hal yang berbentuk angka dan banyak, apalagi rutin gitu ya. Dan tentunya pencatatan akan membantu kita untuk kembali mereview ataupun mengingat ya perihal apa saja sih data-data yang perlu kita analisa seperti itu ya. Selanjutnya, selain daripada kita tadi ingatannya terbatas, bahwa dengan pencatatan pembukuan ini dapat mengetahui alur kas pemasukan serta pengeluaran yang ada di dalam bisnis kita. Jadi sirkulasinya jelas, sirkulasinya tertata, tidak sembarangan gitu. Jadi nggak bisa kita seakan-akan menjalankan bisnis, ya udah, yang penting saya bisnis untung gitu kan. Ya, mending kalau untung. Kalau rugi gimana gitu kan. Tentunya kalau kita tidak mempunyai modal data, kita akan sulit untuk menentukan kebijakan ke depannya. Harus seperti apa bisnis kita. Ya. Kalau misalnya kita tahu dari data itu bahwa bisnis kita itu menurun, kita kan bisa melakukan evaluasi. Lantas jikalau naik, apa nih yang bagus di bulan ini atau di hari ini sehingga penjualan saya itu naik. Nah, itu tentunya perlu untuk dipertahankan sehingga kedepannya kita akan mengetahui pola yang tepat dalam menjalankan bisnis kita. Dan yang terakhir, nah ini relate dengan yang poin kedua tadi, yaitu bahwa dengan pencatatan keuangan, ya, dengan pembukuan ini kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kita. Selanjutnya, ini adalah sebuah riset ya yang dilakukan. Ini ada data yang didapatkan yaitu sejumlah 78% pengusaha pemula mereka gagal dalam menjalankan bisnisnya. Mengapa? Gitu ya. Nah, jadi kegagalan mereka itu didapat bukan karena produknya tidak memiliki pasar, melainkan karena masalah pembukuan yang tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi jangan sampai ya kita dalam menjalankan sebuah bisnis kita termasuk
golongan yang 78% ini. Gitu ya, jangan sampai. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yuk, mari sama-sama kita mempelajari perihal pembukuan tersebut tepatnya di malam hari ini. Lanjut. Nah, apa goal dari sebuah pencatatan keuangan? Apa tujuan dari sebuah pembukuan? Nah, di sini ada 3 poin. Pertama, dengan membuat pencatatan keuangan yang rapi dan tertata dalam mengelola sirkulasi keuangan dalam bisnis kita. Artinya, kalau misalkan kita pembukuannya baik, maka seluruh data yang kita miliki itu akan rapi. Ya, tentunya juga kita akan senang ketika melihat data kita tersusun dengan rapi. Ya, analoginya sama seperti kita punya ruangan, ya tentunya beda. Ketika kita bekerja dengan ruangan yang acak-acakan dengan ruangan yang sudah tertata rapi. Nah, begitupun dengan mengelola pembukuan, saat kita menjalankan bisnis, pembukuannya itu rapi, tentunya kita juga akan semakin senang gitu ya dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan selanjutnya tujuannya ialah untuk memetakan besarnya keuntungan atau kerugian. Nah, ini kembali ke penyampaian tadi ya tentang kenapa harus pembukuan, bahwa nantinya dengan pembukuan kita akan tahu berapa besar keuntungan yang kita dapat dan berapa besar mungkin kerugian, potensi kerugian yang kita miliki saat itu sehingga perlu kita evaluasi. Nah, itu bisa kita ketahui dengan adanya pembukuan. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan perencanaan ataupun program yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan performa bisnis kita. Begitu. Nah, itu mungkin sekedar informasi ya mengenai deskripsi dan juga alasan penting kenapa sih harus pembukuan, tujuannya apa gitu ya. Dan rata-rata saya yakin dari Sobat King Salman sekalian sudah mengetahui gitu ya. Sudah mengenal dengan istilah pembukuan. Ya langsung saja kita masuk ke langkah melakukan pembukuan. Nah, ini adalah poin-poin penting yang nantinya poin-poin penting ini akan ada di dalam format file Excel ya untuk pembukuan keuangan reseller King Salman. Nah, saya akan share slide satunya lagi. Ini adalah slide kedua. Ini adalah contoh dari file pembukuan yang akan nantinya kami bagikan ya kepada Sobat King Salman sekalian. Mungkin kalau sekilas terlihat kalau bahasa Jawanya jelimet gitu ya. Kayak wah banyak banget settingannya. Padahal sebetulnya insya Allah nanti kalau kita sudah praktekkan, ini ada beberapa data yang nantinya diisi secara manual. Tapi ke depannya ketika data itu diisi manual, secara otomatis nanti data tersebut akan tersinkron ke dalam data-data yang lainnya. Gitu. Seperti apakah itu? Oke, saya ulangi terlebih dahulu ke slide yang tadi ya. Nah, catatan yang pertama yang akan nanti kita bahas ialah mengenai pencatatan database induk ya, atau catatan setiap transaksi, di mana di situ terdapat informasi tanggal melakukan transaksi, namanya itu siapa, nomor handphonenya berapa, ya, tipe produk yang dibeli apa, jumlah atau kuantitinya berapa, nominal transfernya berapa, selanjutnya ongkos kirimnya berapa, ya, dan selanjutnya juga kurir ekspedisi yang digunakan tuh apa sih gitu ya. Karena kita di sini berkaitan dengan bisnis online dan berkaitan juga dengan yang namanya pengiriman gitu kan. Tentu kurir ekspedisi ini penting untuk nanti kita input datanya. Lanjut, transfernya ke rekening apa gitu kan. Karena dari setiap konsumen itu macam-macam. Ya, mereka menggunakan bank transfer yang berbeda-beda. Tentunya ketika kita memiliki lebih dari satu nomor rekening dengan macam-macam bank, ya hal tersebut juga akan memudahkan konsumen kita
dalam melakukan pembelian seperti itu. Karena memang terkadang ketika bank itu transfer ke lain bank, ya, atau konsumen itu melakukan transaksi transfer ke lain bank, biasanya ada biaya administrasi yang perlu dibayarkan seperti itu. Tapi ketika kita banknya ada banyak, istilahnya nomor rekening kita ada di berbagai bank gitu ya. Jadi nanti konsumen bisa memilih nomor rekening yang memang sesuai dengan rekening bank yang mereka miliki. Nah, selanjutnya biaya diskon juga perlu kita catat. Nah, terkadang kan gini, kita menawarkan ya produk, kemudian konsumen belum mau untuk membeli gitu ya. Terus kita lakukan penawaran. Oh, nggak apa-apa Kak, untuk pembelian hari ini ya khusus buat Kakak kita kasih diskon 10.000 misal per produk. Tapi untuk pesanan hari ini ya, gitu kan. Otomatis kan itu sebagai praktek dari sebuah teknik yang dinamakan teknik now or never gitu kan. Itu istilah dalam teknik closing. Nah, tentunya si konsumen akan berpikir ulang untuk melakukan pembatalan gitu. Ah, ya udah deh, kalau besok saya ordernya saya nggak dapat diskon, mending sekarang saya beli gitu kan. Order sekarang dapat diskon, alhamdulillah. Nah, biaya ini yang perlu kita catat juga gitu. Karena kan nanti hitungannya akan mengurangi ya margin profit yang bisa kita dapatkan gitu. Dan yang terakhir, kalau tadi biaya diskon itu sebagai faktor pengurang, nah yang terakhir itu ada dana transfer lebih. Nah, ini maksudnya gimana gitu ya. Dana transfer lebih ini adalah sebagai faktor penambah dari margin profit yang kita dapatkan. Misalkan ada salah satu konsumen yang berwakaf gitu ya, menitipkan wakaf kepada kita. Kemudian, oh Pak, ini saya tambahkan biaya untuk Bapak melakukan operasional gitu ya, untuk biaya bensin untuk penyaluran atau lain sebagainya, untuk operasional intinya. Nah, itu kan dana di luar dari margin ya. Maka itu perlu kita catat karena kedepannya ini akan menjadi faktor penambah gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke file Excel yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, oke, ini dia file Excel-nya. Tadi saya sudah terangkan bahwa ada beberapa elemen penting ya dari file Excel ini yang perlu kita isi dan ada yang tidak perlu kita isi. Tadi ya tentang harinya, ya tadi saya sudah sampaikan. Ini nomor ya, ini nomor. Ada berapa transaksi sih selama satu periode itu, kan kita nanti bisa tahu dengan adanya penomoran. Lanjut tentang harinya gitu ya. Harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa. Jadi kalau misalkan nanti kita ngecek ada resi pengiriman pun kan kita bisa tahu kalau misalkan ada database ini. Namanya siapa, kemudian juga nomor HP dan tipe kuantitinya. Dan juga jumlah maksudnya ya. Nah, dari 4 data poin penting ini aja, ini kita udah bisa mendapatkan sebuah investasi yang luar biasa teman-teman. Nah, untuk apa sih? Nah, kalau misalkan dari sobat sekalian pernah mendengar istilah CRM gitu ya, Customer Relationship Management. Nah, ini biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar ataupun di toko-toko yang memang mereka aware terhadap customer existing mereka gitu ya. Untuk kedepannya mereka mendapatkan repeat order. Nah, gimana caranya gitu kan? Mereka mengelola data customer yang pernah melakukan pembelian kepada mereka, kemudian mereka hubungi kembali gitu, untuk menanyakan hal-hal penting. Kemudian dilanjutkan dengan penawaran dan tentunya goalnya adalah mereka mendapatkan repeat order dari customer yang sudah loyal kepada mereka atau kategori yang very hot market ya. Dan ini merupakan sebuah peluang yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode CRM,
customer relationship management ini adalah sebuah peluang yang luar biasa di mana kita dalam menjalankannya kita tidak perlu mengeluarkan budget iklan. Kita tidak perlu bermodal gitu ya. Maka kalau misal ada yang bilang modal itu hanya berbentuk materi, hanya berbentuk uang, itu salah besar gitu ya. Bahkan ketika kita memiliki database yang lengkap, itu bahkan lebih penting dari yang namanya modal materi gitu ya. Nah, maka mari setelah ini ya, kita mulai aware terhadap yang namanya data sehingga setiap nama dan database dari customer kita yang sudah pernah melakukan pembelian itu kita catat gitu ya. Agar kedepannya contoh misal 5 bulan kemudian, bahkan 3 bulan kemudian, atau ya lebih cepatnya ketika barang itu sampai dan si customer itu mempunyai experience dalam melakukan pembelian ke toko kita, ataupun juga merasakan manfaat atau benefit dari produk kita, kita bisa langsung hubungi mereka. Minimal kita tanyakan, Kak, paketnya sudah sampai, Kak, gimana experience-nya, gimana pengalamannya ketika menggunakan produk dari kita. Ya. Nah, di situ ada 2 poin yang akan kita dapatkan. Ya. Poin pertama adalah respon positif. Maka ketika mendapatkan respon positif, alhamdulillah gitu kan. Si customer memfotokan produknya. Si customer memberikan pengalamannya. Alhamdulillah belanja bersama kakak, saya sangat puas karena pelayanannya bagus dan lain sebagainya. Kemudian produknya juga saya sangat rasakan manfaatnya. Saya bisa A, B, C, D. Nah, kita bisa dapat testimoni baik. Yang nantinya testimoni tersebut juga menjadi database penting untuk investasi kita lagi-lagi ya. Untuk nanti ketika ada customer yang bertanya, mungkin apakah produknya ini bagus? Oh iya, alhamdulillah produknya bagus Kak. Banyak sekali konsumen yang sudah merasakan manfaatnya. Kita tunjukkan. Ya, bisa berbentuk screenshot, bisa berbentuk foto, video, ya, chat dan lain sebagainya. Ya, nah ini bisa kita gunakan metode CRM, ya, CRM dengan memanfaatkan database penjualan yang sudah pernah kita miliki dan kita rekap sebelumnya. Ya, itu pertama tuh ya, kita udah dapat tuh manfaatnya. Selanjutnya, nah ini kan nama dicatat. Nomor HP-nya ya, karena nanti kita bisa hubungi by phone, by WhatsApp, ya, SMS kalau misalkan teman-teman masih pakai SMS gitu, ataupun media-media lainnya. Kalau tipe, nah ini juga jadi bahan kan nanti mereka membeli produk apa sih gitu kan. Nah, ini tipe ya, tipe produknya. Ini kuantitinya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini untuk tipe di sini kita sudah siapkan, jadi teman-teman tidak perlu ketik, teman-teman ketika klik tombol kolom di sini akan muncul tombol ini dan tinggal pilih aja. Karena di sini secara otomatis ya kita sudah input katalog produknya. Nah, mohon maaf sebentar. Nah, di sini sudah kita input katalog produknya ya. Mulai dari itemnya apa, ya, nama produknya apa, HPP-nya berapa. HPP itu harga pokok penjualan ya. Artinya kalau misalkan teman-teman di sini sebagai reseller, teman-teman belanja ke produsen itu harganya berapa sih gitu ya. Harga produknya ya, produk untuk khusus untuk reseller gitu. Dan potensi margin yang didapatkan berapa. Nah, mungkin ada pertanyaan nih. Ketika teman-teman nanti menaikkan harga contohnya ya. Oh, Mas Eka, saya menaikkan harga untuk produk ini gitu kan. Karena memang misal ada biaya ongkir yang saya backup. Jadi saya nggak kasih ongkir ke customer saya. Nah, oh, tapi di sini marginnya cuma 30.000. Kalau saya naikin gimana gitu. Nah, itu boleh. Ya, ketika teman-teman misal menaikkan harganya, maka marginnya marginnya juga itu akan berubah sesuai dengan berapa nominal yang Sobat King Salman sekalian naikkan harganya. Misal, oh saya mas setiap produk dinaikkan 10.000 karena memang customer nggak saya kasih ongkir gitu. Ya sudah,
Berarti marginnya kita ubah jadi 40.000 untuk yang mushaf A5. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tetap aja segini. Jadi yang tercantum di sini adalah margin normal tanpa pengurangan dan juga tanpa penambahan. Nah, sekiranya dari teman-teman ada pertanyaan boleh nanti di notis ya di kolom chat, nanti kita akan bahas. Tapi mohon maaf untuk yang sekarang supaya mempersingkat waktu saya jelaskan dulu semuanya gitu ya. Nah, lanjut. Ketika misal teman-teman di sini ya mencantumkan produk mushaf, maka otomatis di sini ya akan tercantum yang warna hitam di sini ya. Warna hitam di sini akan tercantum secara otomatis. HPP-nya, HPP keseluruhan. Ini HPP satu produk, HPP keseluruhan, total belanja, potensi margin yang didapat dan lain sebagainya. Nah, jadi di atas ini teman-teman sekalian ada notifikasi warna kuning ya, isi. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti cek ya di format Excel ini itu ada tanda isi, berarti itu adalah kolom yang perlu teman-teman isi. Tetapi kalau tidak ada ya, tidak ada tanda isi, misalkan di sini warna hitam tuh ya saya tandain. Ini tidak perlu teman-teman isi. Kenapa? Nantinya kalau misalnya diisi rumusnya akan error gitu ya. Jadi memang file Excel ini kami formulasikan secara otomatis agar teman-teman nggak usah otak-atik lagi rumusnya, tetapi teman-teman hanya tinggal isi base yang penting saja di sini ya. Nanti kedepannya secara otomatis di sini akan terisi semua. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Kemudian setelah tipe kuantitinya berapa? Ya, misal di sini hari Rabu tanggal 1 September kemarin atas nama Budi, nomor HP-nya sekian, melakukan pemesanan ya, produk, kemudian jumlahnya berapa? Nah, secara otomatis nanti di sini akan tersinkron. Nah, kemudian ini nominal transfernya, kemudian ongkirnya berapa, ya, ekspedisinya apa, sellernya siapa. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya CS, punya customer service yang berbeda-beda ya. Tapi kalau misalkan customer service-nya itu masih sendiri gitu ya, masih teman-teman sendiri yang mengelola, ya ini nggak apa-apa diisi sendiri aja. Kenapa perlu dicantumkan nama seller di sini? Ya siapa tahu di sini nanti akan ada pembagian komisi gitu kan. Kalau misalkan teman-teman punya karyawan, punya CS untuk mengelola toko online-nya gitu. Oh iya bagus nih, ternyata CS Aulia ini penjualannya sekian. Wah ini nanti ada pembagian komisi nih dan juga ada bonus buat Aulia gitu kan contohnya. Pembayarannya ke rekening yang mana? Nanti kan kita bisa cek ya untuk data transaksinya masuk apa enggak. Nah, kemudian di sini ada diskon dan TF lebih, transfer lebih ya. Tadi saya jelaskan, kalau diskon itu adalah sebagai faktor pengurang, sedangkan transfer lebih adalah sebagai faktor penambah. Nah, sebelum kita isi ini, ya nanti akan saya jelaskan cara mengisinya secara detail lagi. Tapi ini adalah contoh untuk yang sudah jadi ya, agar teman-teman bisa cek gitu ya. Nah, jadi sebetulnya awalnya kolom ini tuh kosong. Ya, tetapi karena kita sudah di sini ada nominal transfer yang mereka bayarkan, kemudian secara otomatis Excel ini sudah mengetahui ya, kalau misalkan beliau si konsumen tersebut bayarnya segini, oh ini kurangnya berapa sih? Nah di sini ada auto diskon. Nah auto diskon di sini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah mereka itu bayarnya pas atau lebih. Nah kalau misalkan bayarnya pas, berarti di sini nanti akan kosong. Ini contohnya ya. Ini contohnya untuk data yang kosong. Ini berarti pembayarannya pas. Ada juga yang lebih. Nah, kalau yang lebih itu yang seperti ini, ya. Ada juga yang minus. Kalau minus berarti menjadi faktor pengurang. Nah, istilah lainnya adalah diskon. Ketika di sini kita cek ada minus di sini, berarti kita tambahkan di sini minus sesuai dengan nominal yang tercantum di kolom auto diskon. Nah, kita cek 6.000. Nah, kemudian di sini lebih 6.000. Kita cek
dan kita isi di kolom transfer lebih 6.000. Nah, kalau misalkan tidak ada lebih atau tidak ada kurang, maka tidak perlu kita isi. Lantas Kang Eka, itu ada yang minus ya, tapi kok di sini nggak terhitung diskon. Nah, ini beda lagi ya. Ketika ada minus tapi tidak tercantum di sini, tidak dimasukkan ke diskon. Maksudnya gimana? Nah, gini. Oke. Jadi kan ada konsumen yang mereka itu melakukan pemesanan lebih dari satu item ya. Nah, tapi transfernya dilakukan di satu tahapan atau sekali transfer tapi beli produknya lebih dari satu gitu. Nah, contoh. Nah, ini contoh ya. Ini beliau transfer ke Genius, BTPN Genius, nominalnya 350.000 dengan biaya ongkir JTR atau JNE tracking senilai 30.000. Tapi di sini Mushaf A4 harganya 350.000 gitu kan. Nah, maksudnya beliau pesan Mushaf A4 tapi di sini transfernya 350.000. Nah, berarti kan melebihi harga gitu kan. Nah, kita cek, oh ternyata di bawah itu ya dia pesannya lebih dari satu. Oh, tapi transfernya satu kali. Nah, ini contohnya ya. Pesan Mushaf A4 dan Mushaf Junior ya, masing-masing satu, transfernya ke BTPN Genius satu kali nominalnya 350.000, kemudian 30.000 untuk ongkirnya, maka di sini tercantum ya untuk yang di sini Mushaf A4-nya lebih transfer 70.000, tapi yang bawahnya mohon maaf, maksudnya di sini lebih transfer 7.000, yang di bawahnya itu minus. Nah, maksudnya di sini minusnya itu karena yang di sini terhitungnya masuknya ke atas, ke pembayaran yang awal gitu. Oke, mungkin agak sedikit kompleks ya. Nah, nanti kita akan jelaskan kalau misalkan udah masuk ke tahap berikutnya. Oke ya. Jadi intinya teman-teman, di sheet database order di sini, ini adalah data induk di mana teman-teman isi secara manual ya, untuk nanti mengetahui data harian teman-teman sekalian. Misalkan ini ya, di hari Rabu berarti ada 3 orang yang melakukan transaksi. Ini kan, ya ini hari Rabu. Oke, nah. Terus kalau misalkan lain-lain apa? Nah, ini biaya lain-lain ini maksudnya adalah biaya di luar produk yang ada di dalam katalog King Salman. Nah, di sini kan kalau tadi yang saya paparkan bahwa produknya itu ini ya yang terlampir. Sudah tercantum HPP ya, HPP produk dan juga margin yang didapatkan. Nah, kalau lain-lain itu adalah biaya yang kita keluarkan selain daripada pembelian produk di katalog King Salman. Nah, contoh misal pembatas ya. Kan sekarang lagi viral, lagi rame juga untuk pemesanan Al-Qur'an dengan request pembatas gitu kan. Nah, ini kan pembatas tidak ada katalognya ya di HPP. Nah, tapi ini masuknya ke lain-lain. Jadi tetap masuk ke pencatatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kolom keterangan, ini kalau misalkan ada notifikasi khusus yang perlu kita cantumkan supaya kita nggak lupa. Nah, kalau di sini kan lain-lain ada 250.000, ini dulu buat apa ya? Di tanggal kemarin saya isi tanggal 4 di hari Sabtu itu ada dana keluar 250.000, saya transfer ke King Salman buat apa ya? Oh, ternyata kemarin iya ada yang pesan Al-Qur'an dengan penambahan pembatas Al-Qur'an. Nah, jadi kita dapat notifikasi di sini dan kita bisa ingat gitu. Oke, ini yang pertama. Lanjut ya, nanti kita bahas lagi secara detail kalau misalkan masih ada yang belum mengerti. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi sudah kita bahas di sheet yang pertama, yaitu mencatat setiap transaksi di database order ataupun database induk ya. Lanjut, yang kedua.
Ya, ini tadi visualisasinya, file yang saya tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, lanjut. Tadi kita sudah mengisi data induk harian gitu ya. Data induk harian. Nah, ini kan kalau misalkan tadi saya share itu kan data yang sudah jadi ya. Nah, dalam artian selama 1 bulan rekapan itu lengkap. Rekapan itu detail sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Ini dari tanggal 1 September sampai tanggal 30. Nah, memang kelihatannya kayak banyak banget gitu kan. Ya begini, nanti ketika Sobat King Salman sekalian melakukan perekapan dan dilakukan secara berkala harian gitu ya. Nah, kalau misalkan lihat yang udah jadi kayak gini memang seperti kayak banyak banget gitu ya, ribet. Tapi kalau misalkan kita lakukan secara berkala, ini simple kok gitu. Tidak sesulit yang dibayangkan. Maka nanti kita akan coba praktekkan ya. Ini saya tunjukkan dulu file yang sudah jadinya. Supaya lebih mudah juga nanti untuk teman-teman memahaminya. Oke, lanjut. Balik lagi ke slide yang tadi. Nah, lanjut. Ada sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini adalah laporan berita acara harian. Ya. Jadi laporan harian yang perlu kita isi dan ini menjadi rangkuman dari seluruh transaksi di hari tersebut. Gitu ya. Isinya ada pesanannya produk apa, kuantitinya berapa, HPP-nya atau belanja produknya aja itu berapa ya. Terus jumlah total keseluruhan kalau misalkan sudah ditambah dengan ongkir berapa sama potensi margin yang bisa kita dapatkan. Nah, itu nanti semuanya ada di dalam file format sheet yang kedua yaitu laporan berita acara harian. Gitu. Seperti apa bentuknya? Nah, oke, balik lagi ke slide Microsoft Excel. Nah, tadi saya maksud adalah ini ya, sheet laporan harian. Nah, di sini teman-teman. Ini kan saya tunjukkan ada sheet yang saya rename dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tanggal 31. Artinya bulan September ya jumlah harinya itu ada 31 hari. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya. Kemudian di sini ada warna merah. Nah, warna merah ini kosong. Kenapa? Karena ini hari Ahad atau hari libur operasional gitu ya. Nah, ini kita kasih tanda merah di sini. Maka ini yang nantinya bisa menjadi gambaran juga buat sobat sekalian. Ketika di tahapan awal ingin melakukan perekapan pembukuan harian, hal yang pertama kali teman-teman harus cek adalah berapa jumlah hari kerja di bulan tersebut. Nah ya, jadi jangan sampai misal jumlah harinya cuma 29, tapi terekapnya di sini 30 atau 31 gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh bahwa di setiap tanggal di sini sudah kami lampirkan format berita acara harian. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Lanjut ke tanggal 1 ya. Kita mulai dari angka 1, nomor 1. Di sini di hari Rabu tanggal 1 September. Nah, ini kan rekapan hariannya hari Rabu, hari pertama ya di bulan September. Nah, ada 3 transaksi di sini ya. Atas nama Bapak Budi, atas nama Bapak Dono dan atas nama Ibu Dina gitu ya. Masing-masing melakukan pemesanan yang berbeda. Nomor teleponnya lengkap. Produknya kita input masing-masing ya. Kemudian jumlah kuantitinya juga kita cantumkan. Berapa beliau melakukan pemesanan, transfernya berapa. Lain-lain tidak ada karena tidak ada special request ya. Ongkirnya kita cantumkan, ekspedisinya kita cantumkan. Ini boleh juga kalau misalkan teman-teman ingin mencantumkan nomor resi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen memudahkan untuk melakukan
pengecekan data pengiriman, nah boleh nih nanti setiap nomor resi masukin ke sini, nggak apa-apa. Tapi ini biar lebih simpel, saya cuma cantumin ini aja sih. Hanya saja bisa nih buat masukan teman-teman kalau pengen lebih valid lagi, lebih detail lagi gitu kan, ya teman-teman isi dengan nomor resi boleh. Nah, sellernya siapa, pembayaran, udah lengkap di sini. Oke, nah kita perhatikan tanggal 1. Nah, di sini tercantum tanggal, ya tanggal 1 dan ada kolom isi. Nah, di sini ya kolom isi. Lagi-lagi saya sampaikan, teman-teman di sini hanya mengisi kolom yang ada keterangannya isi, ya. Kalau tidak ada keterangan isi, nggak usah diisi. Kenapa? Takutnya nanti datanya error, ya. Karena kolom-kolom yang tidak kita beri tanda isi itu sudah kita rumuskan, gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu ubah, gitu. Nah, kecuali margin. Nah, margin ini perlu diubah kalau misalkan memang harga penjualan produknya teman-teman naikkan. Sehingga ada potensi margin yang lebih yang teman-teman dapatkan. Nah, ini boleh sesuai dengan data yang tadi teman-teman masukkan di katalog ya. Yang tadi kan ada katalog di sini ya. Di ujung di sini ya. Ini nggak perlu diubah kalau misalkan udah sesuai. Tapi kalau misalkan ada penambahan potensi margin, silakan dicantumkan ya. Nominalnya sama antara yang di database order data induk dengan laporan berita acara harian. Nah, ini marginnya harus sama. Jangan beda. Kalau beda nanti hitungannya tidak valid. Kita lanjut lagi. Ya. Hari Rabu ada pemesanan Mushaf A5 2 pieces. Oke, A5 2 pieces kita masukkan 2. Oke. Selanjutnya hari Rabu juga ada pemesanan kurma King Salman 4. Tanggal 1 kita masukkan kurma King Salman 4. Kemudian juga ada pemesanan paket bundling ya. Paket bundling itu ya teman-teman sudah tahu ya, marginnya berbeda dengan pemesanan reguler. Jadi kita masukkan katalog yang berbeda juga. Nah, paket bundling 1. Nah, secara otomatis di sini jumlah belanja itu sudah terhitung. Ini otomatis. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini kan awalnya kosong ya teman-teman ya. Ketika teman-teman tadi cek, oh iya, ada pemesanan Mushaf A5 2 pieces. Oke, saya hitung 2. Nah, secara otomatis dia akan tersinkron dengan rumus. Lanjut, kurma King Salman 4. Oke, masukkan ke sini kurma King Salman 4. Nah, oke ya. Di sini jumlah belanjanya sudah terlampir, teman-teman itu harus belanja produk berapa? Ya, ini sudah terlampir. Lanjut, paket bundling 1. Paket bundling 1. Lanjut. Nah, sudah selesai. Di hari Rabu hanya ada 3 transaksi. Itemnya tadi kita sudah rekap. Secara otomatis kita sudah mengetahui HPP keseluruhan belanja kita di hari itu berapa. Ini totalan belanja produknya. Ya, ini baru produk ya. Kemudian berapa sih potensi margin yang teman-teman dapatkan? Ini dia potensi marginnya. Udah ketahuan secara otomatis. Tanpa teman-teman harus ngitung pakai kalkulator, ya, tanpa teman-teman harus pusing-pusing, ya, semuanya sudah terekap di sini. Baik itu perihal HPP yang perlu teman-teman tunaikan dan juga potensi margin yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau harganya masing-masing margin per kuantitinya itu sekian, ya, sesuai gitu. Lanjut yang di bawah apa gitu ya. Nah, yang di bawah ini nggak usah diisi karena ini akan sinkron. Oke, ongkirnya 68.000, apa benar 68.000? Kita cek tadi. Ya, di sini kan kita ongkirnya udah isi ya tadi. Oh, dari masing-masing konsumen mereka bayar ongkir sendiri-sendiri. Nah, caranya gimana? Kita tinggal blok aja ya. Semuanya kita blok. Di sini kan ada sum. Ya, jumlah keseluruhan 68.000. Kalau nggak percaya, kita masih ragu, kita hitung pakai kalkulator boleh. Tapi ya ini insya Allah kalau kita blok seperti ini nanti sudah terhitung 68.000 gitu. Ya, kita masukkan ke di sini 68.000. Nah,
Dalam artian bahwa 68.000 itu kan yang perlu kita bayarkan, tapi di luar HPP produk. Nah, gitu. Tapi ini kita wajib untuk bayarkan karena ya kalau kita nggak bayar gimana produknya mau dikirim gitu kan? Kita untuk bayar biaya pengiriman ke ekspedisi juga. Nah, selanjutnya di sini lain-lain, ini harus diisi juga lain-lain. Tapi di sini saya kosongkan. Kenapa? Karena ya di sini nggak ada request untuk pemesanan pembayaran untuk yang lain-lain kok gitu. Nggak ada pesan pembatas atau request lainnya. Ya udah, kalau misalkan nggak ada, kosongin aja nggak apa-apa. Atau mau dikasih 0 juga nggak masalah, gitu ya. Maka di sini kita bisa ketahui secara keseluruhan hari itu di tanggal 1 September 2021 kita belanja ke King Salman berapa? Ya, kita bayarkan ke King Salman 655.000 untuk biaya belanjanya. Di hari tersebut kita dapat margin profit 215.000. Alhamdulillah dapat rezeki di hari ini dan kita nggak harus nunggu jeda waktu untuk dapatin keuntungan itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah seperti itu ya. Nah, ini yang kolom ini untuk transaksi pembayaran ke King Salman. Ya, teman-teman bayarkan ke produsen, ke kita gitu ya. Ini wajib dibayarkan kalau misalkan produknya pengen kita proses. Nah, lanjut yang bawahnya adalah potensi marginnya, profit, keuntungannya gitu ya. Tadi dijelaskan bahwa dari pembukuan kita bisa menganalisa apakah kita untung atau rugi. Ya, gitu ya. Pada intinya kan kalau kita berbisnis selain kita ingin menebar kebermanfaatan dan mencapai keridhaan Allah dengan berbisnis gitu ya. Ya, kita juga pengen untung dong gitu kan secara materi. Nah, makanya di sini kita harus tahu juga berapa keuntungan kita. Nah, tadi di sini secara otomatis tercantum keuntungan 215.000, maka akan otomatis tercantum di sini. Ada diskon 10.000. Oh, ternyata di hari tersebut ada yang saya kasih diskon. Siapa sih gitu kan? Nah, mohon maaf salah. Mohon maaf salah. Ini harusnya oke. Mohon maaf diskonnya bukan 10.000 ya berarti karena di sini kan nah, mohon maaf saya perbaiki lagi ya. Ada diskon 6.000 ya. Ditambah 10.000 jadi 16.000 kita lampirkan di sini totalnya betul 16.000 dan ada kelebihan transfer 6.000 rupiah. Nah ini kita catat juga. Oke, diskonnya itu 16.000, kelebihan transfernya 6.000 rupiah. Berarti marginnya yang profit yang kita dapatkan ini adalah senilai 205.000 rupiah. Jadi margin tadi dikurangi oleh diskon dan ditambah oleh kelebihan transfer. Ya mungkin ada sumbangsih dari konsumen gitu ya. Nggak apa-apa deh ini buat bonus aja buat Mbak, pelayanannya bagus saya kasih uang tips gitu kan. Nah, ini penambahan transfer gitu. Nah, inilah potensi profit yang bisa didapatkan. Nah, ini profitnya bersih kalau misalkan teman-teman nggak ada iklan. Nah, teman-teman nggak ada iklan di sini, kemudian juga nggak ada biaya yang lain yang teman-teman harus keluarkan, misalkan gaji CS, gaji karyawan gitu kan. Nah, ini tidak dikurangi gitu ya. Kalau misalkan tadi teman-teman tidak ada pengurang tersebut, tidak ada gaji untuk CS, tidak ada apa tadi yang namanya biaya untuk bonus, iklan dan lain sebagainya. Nah, maka ini sudah menjadi profit bersih. Ya, kecuali kalau misalkan teman-teman tadi ada faktor pengurang lagi silahkan ditambahkan. Ya, 205.000 misalkan bonus untuk CS ini 7 item masing-masing produknya bonusnya bonus marketer misalkan teman-teman punya tim penjualan berarti kan tinggal dikalikan aja masing-masing tadi yang menjualkan tuh dapat CS berapa dapat berapa misal 5.000 berarti kan 35.000 ya di sini ya. Oh, ini sebagai faktor pengurang. Misalkan untuk CS atau marketer. Ya. Tinggal kurangi aja. Ini dikurangi
biaya untuk marketer. Nah, ini total profitnya. Nah, tapi kalau nggak ada berarti ini sudah menjadi profit bersih buat teman-teman sekalian. Ini dilakukan secara rutin ya teman-teman ya, rutin. Nah, kita ambil lagi contoh nih. Ambil contoh untuk yang hari Kamis ya. Hari Kamis produknya ini dibeli ya, Ikro, Musaf, kemudian Musaf 4 Junior. Nah, kita lampirkan di sini. Nah, ini kan Kevin pesan 2 produk tapi dalam satu transaksi nih teman-teman ya. Transfernya sekali tapi produknya ada 2. Berarti yang di bawah nggak apa-apa, 0 aja ya. Nah, itemnya berapa? Lanjut di tanggal 2 gitu ya. Oke, kita praktekkan ya teman-teman ya. Tanggal 2 ini tadinya kosong. Ini tadinya kosong. Ini semuanya kita cek kosong gitu ya. Tanggal 2 kosong seperti ini. Kita cek, oh ternyata. Nah, kalau biar memudahkan saya kasih warna nih teman-teman. Tadinya ini kolom semuanya warnanya putih. Ya, tidak ada warna. Tapi supaya memudahkan ya, biar enggak ketukar antara tanggal satu dengan yang lainnya saya kasih warna. Nah, ini berarti kalau beda warna berarti beda hari ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini ada 3 pesanan produk dari 2 orang, dari Pak Abdul sama Pak Kevin gitu kan. Nah, lanjut kita cek pesannya apa sih Pak Abdul? Oh, pesannya Ikro. Ikronya berapa? Ikronya 3 pieces. Alhamdulillah masuk. Waduh, dapat profit nih 37.500 gitu kan. Nah, lanjut Musaf. Habis setelah itu Musaf A4 1 dan juga Musaf Junior 1. Musaf A4 1, Musaf Juniornya 1. Nah, alhamdulillah sudah terekap di sini semuanya. Potensi belanjanya segini ya, ini sudah pasti dan potensi marginnya segini. Ini belum pasti karena belum ada faktor pengurang dan faktor penambah lainnya. Nah, ini berapa nih ongkirnya? Kita cek ongkirnya. Oh, ini ongkirnya tinggal dijumlah. Oh, 42.000 ya, kita cek. Kita masukkan ke sini. Ongkirnya 42.000. Apakah ada biaya lain-lain? Request? Oh, tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Kita isi 0 aja. 0. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui biaya untuk kita melakukan belanja ke produsen, ke King Salman senilai Rp415.000. Kita cek, aduh kita hitung-hitung nih berapa sih margin keuntungan kita hari ini ya. Marginnya, nah ini otomatis ya. Jadi teman-teman nggak usah ubah, nggak usah hapus ini karena ini otomatis dan tidak ada perintah untuk mengisi di sini. Nah, yang ada perintah untuk mengisi itu di sini. Ada diskon nggak hari ini? Kita cek auto diskonnya. Udah benar belum ya? Oh, ini ada 2.500. Ini apa? Diskon atau apa gitu kan. Nah, kita cek oh 2.500 ini plus ya. Berarti transfer lebih 2.500. Ini auto diskon ya. Oh, ini ketika kita jumlahkan ada kelebihan 7.000. Meskipun di sini 138.000 minusnya ya, tapi ketika kita blok seperti ini kan nominalnya ada sum plus 7.000, berarti kita masukkan 7.000 di sini. Oke, berarti ada kelebihan transfer 9.500. Mohon maaf, bukan di diskon, di kelebihan transfer. Oke, nah berarti alhamdulillah ternyata kita dapat keuntungan di hari ini di tanggal 2 September senilai 125.000. Tinggal dijumlahin. Hari kemarin dapat 205.000. Hari ini dapat 125.000. Wah, berapa ya kalau dikumpulin sudah 1 bulan? Nah, dengan pencatatan yang rapi dan juga pendataan yang terperinci, kita semua bisa mengetahuinya dengan jelas. Dan juga kita mengetahui perkembangan dari bisnis kita. Nah, teman-teman, jikalau dari teman-teman semuanya di sini sudah melakukan pengisian secara rutin, ya baik itu di database induk maupun di database harian, laporan harian ya, teman-teman di sini tidak perlu repot untuk ngitung satu-satu lagi. Karena ketika teman-teman mengisi data ya format di tanggalan ini, semuanya akan tersinkronisasi ke sheet ini.
auto keuangan dan auto pencapaian. Maksudnya gimana Kang Eka? Ribet lagi? Nah, enggak. Ini nggak usah pusing karena teman-teman di sini tidak ada perintah untuk mengisi kolom apapun. Nah, jadi fungsinya di sini teman-teman hanya untuk monitoring saja. Ya. Jadi teman-teman bisa mengecek, oh ternyata hari Rabu itu belanja saya ke King Salman itu segini loh 655.000. Wah, ini bener nggak ya? Kemarin saya udah transfer segini, lebih apa kurang ya? Gitu kan? Marginnya berapa sih? Oh, alhamdulillah ternyata margin saya segini. Oh kemarin saya ngasih diskon tuh lumayan ya 16.000 gitu ya. Kelebihan transfer ada sekian gitu. Nah selama 1 bulan teman-teman melakukan pengisian di sini secara rutin, yang mana source ataupun sumbernya adalah dari data perekapan induk di sini, maka ini teman-teman bisa melakukan pengecekan secara otomatis. Teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi ngisi kolom apapun, ya. Nah, lantas kita juga bisa ngecek di sini ada grafik ya, grafik teman-teman. Ada 2 grafik di sheet keuangan. Jadi yang berbau keuangan di sini akan terlampir seperti ini gitu ya. Dan di sini ada keterangan selain kolom dengan keterangan isi tidak perlu diubah karena semuanya sudah disinkronkan dengan sheet berita acara nota harian. Jadi ini berita acara nota harian ya. Jadi teman-teman nggak usah ubah. Yang diubah di sini kan yang ada tanda isi ya, berarti teman-teman tinggal merubah hari saja. Tanggal juga tidak perlu diubah karena sudah kami sinkronkan ke tanggal di sini. Jadi teman-teman paling ngerubah tanggalnya nanti di sini ya. Oh iya, nanti tinggal tambah. Jadi tanggal diisi, tetap diisi. Mohon maaf di sini belum kami cantumkan isi. Teman-teman silakan isi. Nah, jadi ketika teman-teman selama 1 bulan melakukan perekapan, sampailah kita di akhir bulan, kemudian kita analisa bisnis kita. Sejauh apa sih progresnya? Berapa sih sirkulasi keuangan yang ada di dalam bisnis kita itu gitu ya. Ya memang mungkin kalau misalkan kita hitung secara harian, cuma 200.000 mungkin ya. Tapi kan kalau misalkan dikalikan 200.000 ini selama 30 hari gitu kan, ya lumayan hasilnya. Nah, berarti kalau kita cek nih ya secara keseluruhan, ternyata sirkulasi keuangan yang ada di kita itu nominalnya adalah kita udah belanja ke produsen senilai Rp79.265.000 gitu kan. Nah kemudian marginnya berapa sih? Oh marginnya 23 juta. Terus saya ngasih diskon itu berapa sih? Oh secara keseluruhan ternyata saya ngasih diskon ke konsumen itu nominalnya sekian. Wah gede juga gitu kan. Ya tapi alhamdulillah diskonnya gede tapi pencapaian juga gede. Nah kelebihan transfernya berapa sih? Oh segini ternyata ada dana tip yang masuk dari konsumen gitu kan, alhamdulillah. Nah lanjut atau dari pewakaf juga bisa gitu ini dimasukkan kalau misalkan teman-teman ada program wakaf ya. Nah lanjut di profit. Nah ini profitnya segini ya ketika teman-teman mengelola keuangan itu dengan baik, dicatat dengan rapi ya, terstruktur dan terorganisir. Nah jadi teman-teman bisa ngecek persentase jumlah belanjanya. Oh ternyata 92% sirkulasi keuangan itu ya untuk belanja itu datang dari produknya. Kemudian ongkirnya itu 4% nominalnya. Dan lain-lain seperti request spesial itu 4%. Oh kemudian dari persentase jumlah margin itu yang profit bersihnya itu totalnya adalah 95% ya. Oh selama 1 bulan kemarin saya ngasih diskon 3%, kelebihan transfer ada yang 2%. Gitu. Ada yang ngasih, ada yang kasih transfer lebih sebagai tip buat kita 2%. Nah totalnya kan 100% gitu ya. Nah ini untuk yang keuangannya. Nah lanjut ke analisis performa pencapaian per produk nih. Nah kalau ini ya, jadi kalau data yang ini itu diambil secara otomatis dari sini teman-teman. Ya. Dari sini. Jadi ketika teman-teman mengedit ini ya, secara otomatis datanya akan masuk ke sini. Otomatis. Tidak perlu teman-teman ubah.
Tidak perlu teman-teman isi, otomatis. Ya, jadi teman-teman tinggal ngisi ini aja ya. Nanti kedepannya di sini langsung masuk. Nah, kalau yang ini auto pencapaian itu adalah data yang otomatis masuk ketika teman-teman di sini mengisi ini quantity produk. Quantity penjualan produk ya. Jadi ketika di sini ngisi 2 ya, tanggal 1 Mushaf Al-Qur'an King Saman ukuran A5 pesen 2. Otomatis teman-teman isi 2, di sini akan ya, di sini akan tercantum 2 Mushaf A5 ya. Tanggal 2 teman-teman ngisi Iqra 3. Di sini juga tanggal 2 Iqra di sini tercantum mana Iqra. Nah, 3. Begitupun seterusnya. Jumlah produk yang dipesan tanggal 1 ada 7, benar gak? Oh iya ada 7. Tanggal 2 ada 5, benar gak ada 5? Oh iya betul. Dan secara keseluruhan selama 1 bulan kita bisa cek. Berapa persen sih komoditas ataupun paling banyak orderan dari pesanan di toko saya selama ini? Oh ternyata 36% ini pesanan Quran. 3% Qurannya Quran A5. Oh paling banyak Quran A5. A4-nya 3%, Mushaf Junior 15%, dan lain sebagainya. Ini beraneka ragam tergantung dengan performa yang teman-teman dapatkan dari penjualan masing-masing yang direkap dalam data induk dan juga data nota berita acara harian. Oke. Ini untuk penjelasan sheet yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dan selanjutnya rekap bulanan tadi yang otomatis ya, yang sheet 3 yang rekap bulanan. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini nanti setelah ini kita akan praktek ya teman-teman sekalian. Cuman karena kan tadi penjelasannya panjang lebar tuh sekitar 1 jam kurang lah ya, 45 menitan tadi menjelaskan tentang teori. Ya, saya menunjukkan beberapa kolom-kolom penting. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang menanyakan gitu. Coba kita buka kolom diskusi. Tapi ini pertanyaannya yang akan kita notice itu dari chat ya. Dari chat ya. Silakan mungkin Teh Nisa dan Teh Kemala bisa bantu kalau ada pertanyaan yang bisa kita bahas bareng-bareng. Boleh nih Teh Nisa ataupun Teh Kemala untuk cek kolom notifikasi chat, barangkali ada yang ingin bertanya. Tapi kalau misalnya di pertanyaan belum ada sih Mas Eka, cuman pengen di-share aja katanya ini. Oh gitu, oke, siap-siap. Kalau di-share insya Allah akan kita share. Nah tapi poin pentingnya teman-teman mengerti dulu ya cara isinya ya. Nah jadi nanti kalau sudah paham cara isinya kan ya mudah gitu kan untuk mempraktekannya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke praktek. Nah, oke, kita mute lagi ya. Mute all. Nah. Oke. Kita lanjut lagi ke sebentar ya, ini saya close dulu kemudian akan aduh error. Bentar ya teman-teman ya. Baik. Nah, ini setelah ini akan saya bagikan ya kepada teman-teman sekalian format untuk pengisian database pembukuan. Oke, sebentar ya. Nah, tapi sebelum saya share, ya, sebelum saya share, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara merekapnya dari awal gitu. Karena kan ini adalah contoh di bulan September ya. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perekapan di bulan yang lain, gimana caranya? Ini, oke.
Jadi ketika misal teman-teman ini sudah nih, contoh sekarang bulan Oktober, anggap saja ini adalah rekapan bulan Oktober, begitu kan? Nah, lantas di bulan selanjutnya, di bulan November, teman-teman ingin melakukan perekapan yang sama nih. Apa yang perlu teman-teman laksanakan gitu kan? Oke, di sini langsung aja ya. Pertama mungkin kita ini dulu ya, warnanya kita hapus dulu. Sebentar. Oke, warnanya kita putihkan dulu semuanya ya. Nah, oke. Kemudian tentunya kan datanya perlu kita hapus ya. Apa yang perlu dihapus? Nah, pertama kita mulai ubah dulu tanggalnya deh. Ya. Tanggal 10. Bisa tanggal 1. Nah, nanti ke bawah-bawahnya kan tinggal diganti. Nah, tanggal kemudian hari juga nanti disesuaikan ya dengan harinya, hari apa. Kalau saya cek di bulan Oktober tanggal 1 itu ada di hari Jumat. Nah, oke, Jumat. Nah, ini nama konsumen. Ini teman-teman hapus jumlah. Pokoknya semua yang ada keterangan isinya di sini teman-teman hapus ya. Hapus. Nah, ketika teman-teman hapus, ini otomatis jadi rumusnya jadi default nih ya. NA ini apa gitu ya. Ini rumusnya gitu. Nah, jadi makanya teman-teman tidak perlu untuk mengubah ya yang NA ini karena ini sudah kita setting sedemikian rupa agar sesuai rumusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ubah atau hapus ini ya tidak akan berfungsi rumusnya yang tadi saya sudah jelaskan. Lanjut. Selanjutnya cek di tanggal 1 ya, tanggal 1 yang hari libur tuh hari apa sih gitu kan. No color misal. Hari libur operasionalnya ya. Kita cek di sini, oh ternyata kalau hari Ahad tanggal 3 itu libur. Kita kasih tanda merah dan lain sebagainya ya. Saya yakin teman-teman sudah paham. Nah, kemudian untuk yang ini yang diisi-isi manual, teman-teman kosongin dulu ya. Teman-teman kosongin dulu ya. Yang ini enggak usah nih. Ya, yang tidak ada keterangan isi tidak perlu dihapus. Ya. Teman-teman kosongin dulu, ini juga dikosongin. Ya, tanggalnya kan diganti ya. Menjadi tanggal 10. Ya, 10 Oktober. Ini juga. Ya, semuanya nanti teman-teman ubah ke bulan Oktober. Oke, langsung kita bermain dengan data. Misalkan ya. Misal nih teman-teman. Sebentar. Saya ambil contoh. Misalkan. Oke. Nah, misalkan di hari Jumat ya ada atas nama Keke dengan nomor telepon 08XXX ya, nanti tinggal dilampirkan. Dia melakukan pemesanan gamat ya. Melakukan pemesanan mana gamat, kita cari gamat sejumlah 2 pieces. Nah, kemudian transfernya itu 400.000 ya. 400.000. Nah, lain-lain nggak ada special request. Ongkos kirimnya nominalnya adalah 50.000. Misalkan ongkirnya jauh, dikirim ke luar Jawa, ke Sulawesi atau yang lainnya gitu ya. 1 kilo ongkirnya 50.000 karena pakai ekspedisi JNE Reg contohnya. Sellernya saya Eka. Pembayarnya ke Bank BCA. Transfer saya cek tadi setelah melakukan transaksi valid ada di BCA. Nah,
Kita cek auto diskonnya nggak ada. Oh, ternyata pembayarannya itu pas, teman-teman. Ya udah, berarti di sini kita kosongkan, diskonnya 0, transfer lebihnya juga 0. Oke. Nah, lanjut. Masih di hari yang sama, teman-teman. Ya. Ada, nah ini masih tanggal 1 ya. Nah, ada atas nama Rian misalkan. 08 XXX. Nah, Rian ini ternyata beliau melakukan pemesanan mushaf A5 untuk titipan wakaf. Ya, titipan wakafnya jumlahnya fantastis, teman-teman. Jumlahnya adalah 100 mushaf. Misal, ya. Nominal transfernya 12.250.000. Ya. Dengan pembayaran ada nih request juga karena memang Rian ini ingin mewakafkan Al-Qur'an dengan atas nama orang tuanya yang telah meninggal. Beliau ingin membuat membuat desain pembatas untuk nanti disertakan di Al-Qur'an, ya, dengan catatan mengenang almarhum gitu ya. Nah, beliau pesan 100 pieces. Nah, karena untuk biaya cetak pembatas itu kan 2.500 per pieces dikalikan 100 berarti nominalnya adalah biaya tambahan untuk cetak pembatas 250.000. Ongkir yang perlu dibayarkan 300.000 rupiah menggunakan ekspedisi JTR. Salesnya saya. Bayarnya ke BCA juga. Saya cek transfernya valid ada. Nah lah kok di sini ada penulisan auto diskon 200.000. Saya konfirmasi kembali ke Pak Rian. Assalamualaikum Pak Rian, setelah saya cek ternyata Bapak ini kelebihan transfer ya 200.000 rupiah. Nah ini kalau boleh tahu apakah ada kesalahan ketika melakukan pembayaran? Kita konfirmasi kan, kita nggak tahu sebelumnya kalau beliau melakukan pembayaran dengan nominal lebih dan nominalnya lumayan besar 200.000 rupiah gitu kan. Setelah dikonfirmasi ternyata Pak Rian bilang, oh iya nggak apa-apa Mas Eka, itu untuk Mas Eka sama teman-teman di kantor ya buat lembur gitu kan ya, atau buat beli kopi gitu, buat ngopi bareng anak-anak gitu. Oh iya siap Pak. Nah berarti saya masuk rekapan di sini transfer lebih 200.000. Contoh ya. Nah dengan keterangan kita kan takutnya lupa nih lain-lain untuk apa gitu kan. Kita kasih keterangan pesan pembatas 100 pieces gitu. Oh oke, siap. Nah oke. Hari pertama saya sudah tutup buku, udah batas order nih, udah sore. Nah saya masukkan di sini ke atas nama Keke pesan gamat 1, atas nama Rian pesan mushaf 100. Tanggal 1 Oktober. Alhamdulillah awal bulan yang sangat baik. Nah, di sini kita sudah melihat untuk transfernya berapa dan potensi marginnya berapa. Gitu ya. Lanjut kita cek ongkirnya. Oh iya, kita harus bayar ongkir juga dong. Kan kita mau meminta bantuan ke pihak ekspedisi untuk mengirimkan produk yang kita pesan. Ongkirnya kita jumlahkan. Oh, di SAM 350.000 rupiah. Oke, kita isi di sini ongkirnya 350.000. Selanjutnya ada nggak nominal pembayaran lain-lain? Oh iya ada di sini nih 250.000 karena si bapak ini tadi pesan pembatas 100 pieces. Oke masuk. Maka dalam 1 hari di tanggal 1 Oktober kita belanja ke King Salman nominalnya 9.735.000 rupiah. Mudah-mudahan barokah. Nah, setelah itu kita kan di sini sudah tahu potensi marginnya ada 3.040.000. Ini otomatis sudah tersinkron di sini. Apakah ada biaya pengurangan atau ada biaya tambahan nih? Ya,
sebagai faktor penambah atau pengurang di sini. Kita cek, oh iya, ternyata tadi Pak Rian itu ngasih tip ya buat CS admin 200.000. Nah, kita lampirkan di sini ya. 200.000 rupiah. Nah, gitu kan? Nah, alhamdulillah ternyata selama 1 hari profit yang kita dapatkan bersih senilai 3.240.000 rupiah. Nah, ini dilakukan secara berkala. Nah, di sini ya kita cek karena di sini tadi belum kita hapus ya. Jadi kalau misalkan nanti kita hapus sebetulnya nanti akan jadi 00 seperti ini ya. Misalkan tanggal 3 nih kita hapus juga. Tanggal 3 kita hapus. Nah, ini juga akan jadi 0 semua. Ini juga akan jadi 0 semua ya. Tapi ini karena belum kita hapus, jadi masih ada nominal yang tadi kita sinkronkan kan di sini sudah kita isi gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini sudah terisi dengan data yang baru, maka datanya juga akan jadi data baru, akan valid. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus cek dan isi secara rutin. Begitulah Sobat King Salman sekalian ya, teknik untuk pengisian database di format Excel pembukuan reseller King Salman gitu ya. Nanti kita akan masuk juga ke sesi tanya jawab andai kata ada pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan Sobat King Salman sekalian ya. Oke, saya buka sesi sharing malam hari ini untuk 3 orang penanya. Boleh Teh Kemala dan Teh Nisa, kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh raise hand, kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Ada Pak Apip Lutfi di sini yang sudah raise hand, ingin bertanya. Ada lagi dari teman-teman yang lain, mumpung masih ada slot 2 orang lagi untuk yang ingin bertanya. Ibu Sita Haniarti, boleh ada satu lagi yang ingin bertanya, silahkan. Dari sesinya Kang, ada satu ada ini. Chat. Gimana? Iya, ada 2 sih Kang, tapi yang satu ini lebih ke teknis ya Kang, nanyain. Untuk formatnya itu bisa tidak di-copy dulu sebelum diisi. Jadi untuk mungkin daripada dihapus lebih baik di-copy gitu untuk bulan selanjutnya. Oke. I see. Oke. Sip. Nah, untuk yang chat ada lagi Teh? Ada lagi Kang, ini satu lagi. Mbak, soft file ini bisa menunjukkan atau menginformasikan kira-kira sudah berapa banyak jumlah penjualan kita sampai dengan terakhir terjadinya transaksi yang dilakukan untuk menjadi gambaran bagi kami melihat kira-kira sudah berapa ya penjualan kami. Oke. Jadi ya jumlah transaksinya kan. Jumlah transaksi keseluruhan ya. Oke, siap. Ya, Ada lagi Teh? Apa yang menanya apakah setiap laporan dibuat bulan ini dan dibuat lagi? Oke, kita bahas. Kayaknya itu masih relate ya pertanyaannya ya. Oke, nggak apa-apa, kita nanti akan bahas. Ibu Sita, boleh terlebih dahulu kita on cam, Ibu Sita, barangkali ada pertanyaan yang ingin diajukan. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Terima kasih Mas Eka. Mas, maaf saya nggak on cam nih, nggak apa-apa ya? Halo. Mas Eka, bisa dengar nggak? Iya bisa Bu, saya tadi mute supaya tidak terganggu maksudnya. Ya silakan. Enggak, jadi mau tanya aja, ini nanti kan kita bisa dapat ininya ya, cara-caranya. Saya sebenarnya udah pakai Excel sih Mas, untuk report data-data saya udah pakai Excel, cuma nggak selengkap yang tadi Mas ajarkan gitu. Jadi mau niat untuk bikin sesuai sama yang tadi diajarkan. Nanti kita dapatnya dari mana Mas? Oke, nanti kita akan share, kita kasih link aja kali ya, link downloadnya ya.
Sebetulnya nanti kita akan share di grup juga ya, nanti bisa ditanyakan ke admin support juga. Kalau misalkan lihat chat di grup kepanjangan gitu ya, harus scroll, nanti bisa tanyakan ke admin support untuk Kak minta softwarenya dong. Nah kita udah sediakan. Atau juga kalau mau lebih mudah nanti kita sediakan link untuk downloadnya ya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi boleh langsung saya respon atau masih ada lanjutan pertanyaan lagi Bu Sita? Itu aja Mas Eka. Oke, siap. Jadi untuk yang tadi Ibu Sita tanyakan, kalau misalkan saya udah punya rekapan Excel nih, tapi nggak selengkap yang tadi diajarkan, apakah bisa untuk melakukan perekapan? Oh, sangat bisa. Justru itu adalah modal yang nantinya akan sangat memudahkan Bu Sita gitu, atau teman-teman yang lainnya yang memang saat ini sudah punya rekapan sendiri gitu. Sebetulnya ini bukan menjadi rekapan ini tidak wajib banget harus teman-teman tiru 100% gitu ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Ataupun misalkan sekiranya ini saya nggak perlu rekapan yang kayak gini, saya mah nggak takut ribet kalau kayak gini, yaudah pakai yang ini aja. Tapi yang penting poinnya dapet gitu, nggak apa-apa. Intinya kan tadi dari rekapan pembukuan itu tujuan pastinya, konkretnya adalah untuk kita mengetahui performa penjualan kita, kemudian juga untuk mengetahui sejauh mana sih atau sebesar apa sih potensi keuntungan yang kita dapat, apakah bisnis kita lagi baik-baik saja atau bisnis kita malah perlu dievaluasi gitu kan, intinya itu. Tapi selama rekapan yang Bu Sita ini sudah dirasa lengkap ya nggak apa-apa. Cuma kalau pengen lagi tadi mendapatkan data-data yang seperti tadi kita informasikan seperti itu, nanti bisa direkap ulang. Nah, tapi kalaupun misalkan udah ketahuan profitnya berapa, tapi itu bulan lalu ya belum lengkap, ya nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah tahu bulan lalu kita itemnya yang terjual berapa, ya profitnya berapa, terus kita belanja berapa. Itu aja udah cukup sih sebetulnya, poin intinya itu gitu. Cuman kalau pengen lebih lengkap boleh. Tapi kalau saran dari saya, kalaupun misalkan dari sobat semuanya agak kesulitan untuk merekap data yang lalu yang sudah selesai di bulan September, di bulan Agustus, nggak apa-apa, nggak usah direvisi lagi, tinggal lanjutkan aja data yang sudah ada, yang kurang apa dilengkapi gitu. Nah untuk bulan berikutnya sudah boleh menggunakan file ini, gitu. Sudah bisa menggunakan file ini. Nah mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Ibu Sita ya. Iya, sebenarnya sih saya punya juga udah lengkap sih. Cuma saya ada beberapa sheet. Jadi kalau misalnya kurma, terus nanti ada sheet yang untuk musaf gitu. Jadi nggak jadi satu tampilan gitu. Kalau yang mereka kan jadi satu tampilan. Iya betul. Jadi, tanggal, nama, semuanya lengkap. Ada profitnya juga. Oke. Ongkirnya semuanya sih ada gitu. Ya siap. Nggak apa-apa Bun. Kalau mau cuma boleh juga nanti untuk nextnya pakai yang punya Mas Eka. Oke siap, nggak apa-apa. Selamat praktek, mudah-mudahan semakin berkembang. Iya. Terima kasih Bu Sita. Lanjut nih ke Pak Afif Lutfi. Silahkan Pak Afif Lutfi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Afif. Gimana ya Mas Eka? Nampaknya belum aktif mikrofonnya ya. Oke, kita lanjut dulu aja ke yang pertanyaan di kolom chat tadi ya, Teh Nisa dan Teh Kemala. Boleh Mas Eka. Tadi kan ada yang tanya tuh yang tentang Mas Eka ini rekapannya itu dibuat per bulan apa gimana? Nah, apakah kalau misalkan tadi kan yang saya contohkan itu dihapus-hapus ya. Nah, kalau misalkan kita copy gimana? Nggak masalah. Jadi itu tergantung dari teknik masing-masing ya teman-teman sekalian. Bagusnya iya tadi di copy gitu. Jadi tidak. Jadi yang di copy itu filenya ya, bukan sheetnya gitu. Ya teman-teman tinggal nanti bikin kosongan gitu ya. Ini khusus untuk bulan Oktober, kita sudah setting tanggalannya, kita sudah setting harinya, tinggal pakai gitu. Nah bulan berikutnya misalnya teman-teman menyempatkan waktu nih 1 hari, saya pengen bikin format
ini pembukuan gitu. Ya teman-teman luangkan waktu 1 hari, oh ini buat Oktober, oh ini buat November, oh ini buat Desember gitu kan. Jadi teman-teman ketika tutup buku akhir bulan, awal bulan itu teman-teman sudah nggak usah repot lagi untuk rekap data tadi ya, mengganti tanggal, mengganti hari, bulan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi semuanya sudah terstruktur rapi karena teman-teman sudah menyiapkannya dari awal gitu. Atau kita juga bisa ya Teh Kemala sama Teh Nisa, mungkin setiap awal bulan nanti kita kasih ini file yang kosong gitu. Jadi teman-teman tinggal download aja gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen inisiatif nih sendiri untuk saya mah nggak apa-apa daripada nunggu dari tim support, kasihan atau lama gitu kan, ya udah saya mau inisiatif aja rekap sendiri, nggak masalah, justru bagus gitu kan. Yang penting intinya teman-teman tidak salah dalam menghapus kolom ya, menghapus data mana yang harus dihapus dan mana yang tidak perlu dihapus. Kalau yang tidak ada tanda isi berarti teman-teman nggak usah hapus ya, karena nanti itu rumusnya acak-acakan, nanti malah susah untuk nanti kita cek data keuangannya gitu ya, ataupun data itemnya. Nah kalau yang tadi Teh Kemala apalagi ya tadi ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Oke nih. Bisa nggak? Gimana? Bisa nggak kita katanya untuk merekap seluruh transaksi, mengetahui transaksi dari awal jumlah penjualannya sampai transaksi terakhir. Transaksi terakhir. Sebentar. Yang saya maksud, mungkin yang saya ambil poin pentingnya itu dari pertanyaan ini, bisa nggak kita selama bermitra di King Salman, kita mau bikin rekapan seperti ini gitu ya? Maksudnya mungkin ya? Nah, seperti itu. Keseluruhannya mungkin ya Mas Eka itu. Keseluruhannya bisa aja gitu. Jadi seandainya dari Sobat King Salman sekalian yang membutuhkan ya data, saya selama di King Salman tuh udah dapat profit berapa sih selama jadi mitra reseller King Salman? Nggak tahu saya. Tiap bulan saya untung berapa? Ya udah, saya mah dapat untung pakai untuk muter gitu kan keuangannya. Tapi nggak dicatat gitu kan. Jadi nggak tahu apakah bisnisnya stagnan atau turun atau naik gitu kan, nggak tahu gitu. Nah, ketika misalkan memang teman-teman sudah punya modal, sudah punya data sebelumnya, seperti tadi Ibu Sita gitu ya. Ibu Sita sudah pernah melakukan rekapan Excel dengan rapi ya, tapi pengen melakukan perekapan yang dengan format yang kita punya. Dan kita mau sinkronisasi nih datanya gitu. Nah, ini bener nggak ya, valid nggak ya hitungan saya gitu. Saya pengen memastikan lah. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, di King Salman insya Allah data pemesanan ataupun order dari semua mitra King Salman itu kita lengkap. Jadi seandainya dari sobat sekalian pengen ngecek sejak saya bergabung di kemitraan King Salman tahun 2020 misal. Bahkan ada itu Pak Herlan, apakah Pak Herlan Iskandar hadir hari ini? Nampaknya belum ya, tadi chat juga ke saya, mohon maaf katanya belum bisa hadir. Beliau itu berinisiatif untuk mengecek. Beliau bergabung di tahun 2019 di program kemitraan King Salman. Beliau tuh ingin tahu gitu, emang benar nggak sih bisnis bareng King Salman itu membawa sebuah keuntungan gitu kan? Nominalnya berapa sih gitu? Emang saya jualan kurma, jualan gamat, jualan sejadah itu untungnya berapa sih gitu? Setelah beliau cek ternyata luar biasa. Nah, bagaimana beliau cek? Jadi kami kasihkan database mulai dari tahun 2019 sampai tahun ini. Ya, saya kasihkan, Pak, silakan dicek. Bapak mau cek data yang apa, produknya apa, silakan dicek. Kita di sini punya datanya lengkap buat Bapak. Silakan dicek. Nah, beliau sempatkan waktu untuk cek total keseluruhan sampai tahun berapa ya, tahun beliau yang pengen cek gitu. Ternyata Masya Allah luar biasa. Nominalnya sangat fantastis, dan alhamdulillahnya kita di sini bukan hanya berbicara tentang keuntungan materi gitu ya. Yang saya ambil hikmah di sini bahwa ternyata berkat ataupun dari
berbisnis bareng King Salman. Beliau bersama timnya, ya tim dari Tasikmalaya, ya timnya Pak Herlan. Waktu itu saya juga sempat bertemu, beliau punya 11 orang tim. Ya, saya bertemu dengan beliau dan timnya, itu merasa sangat bersyukur sekali. Sayangnya Pak Herlan belum bisa bergabung sama kita. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa beliau bagikan pengalamannya gitu. Ternyata keuntungan yang beliau dapat dari program kemitraan ini tidak semata-mata beliau pergunakan untuk keuntungan pribadi, untuk kebutuhan pribadi saja. Beliau bisa membantu rumah-rumah tahfiz, pembangunan pesantren, kebutuhan operasional musola, masjid, majelis, dan banyak sekali tempat-tempat lainnya juga yang istilahnya dibantu oleh beliau. Dan dana bantuan itu beliau dapatkan dari hasil berbisnis bersama King Salman. Nah, alhamdulillah gitu kan. Jadi selain daripada nominal materi yang didapatkan, ya, yang digunakan ke depannya untuk ya kebutuhan sehari-hari gitu, untuk ya tambahan lah gitu, karena bisa jadi banyak juga dari sobat King Salman sekalian yang punya kegiatan lain selain menjadi reseller King Salman gitu ya. Ada juga yang punya bisnis yang banyak, yang serupa ya, punya toko online banyak juga gitu, menjualkan produk yang lain juga. Ada juga yang punya pekerjaan utama ya, di kantor, di rumah dan lain sebagainya. Ternyata ya alhamdulillah berbisnis bersama King Salman bisa membawa keuntungan tersendiri, baik itu keuntungan secara materi dan non materi, yang tentunya nilai non materi itu jauh lebih berharga dari yang materi. Kalau misalkan hanya tolak ukurnya hanya berdasarkan uang, ya uang kita pakai habis itu hilang, habis gitu, selesai gitu. Tapi ya ada hal lain yang mungkin bisa membawa nilai materi itu menjadi jauh lebih berharga gitu. Ini sedikit intermezzo gitu ya. Nah, sayangnya Pak Herlan nih nggak hadir di sini gitu. Tapi barangkali dari teman-teman yang lain ke depannya nanti kita sharing lah ya di grup. Karena bertepatan malam ini juga kita sudah sampai di pukul 21 gitu ya. Sudah 1 jam lebih kita mengadakan meeting di malam hari ini. Nampaknya juga sudah terlalu malam juga ya, terutama untuk yang Indonesia bagian timur nih. Ada nggak nih dari Sobat King Salman yang hadir di malam hari ini yang dari Indonesia bagian timur ya, Jayapura, kemudian Sulawesi dan lain sebagainya ya. Oke, closing statementnya ya, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Ini kita cek dulu aja kolom chat. Kalau soft copy-nya di share 2 file, 1 kosongnya 1 terisi contoh, bisa insya Allah nanti kita share yang contoh sama yang masih kosongan, boleh nanti kita kirim. Mas mungkin bisa kirim pakai PDF cara buat kolom data tersebut. PDF ya, tonton aja deh videonya ya. Bisa, tapi kita gak janji cepet ya gitu. Kalau misalkan mau lebih cepat ya nanti setelah ini videonya kita akan share, teman-teman bisa mereview kembali gimana cara rekapnya gitu ya. Bu Eci, Bu Eci standby di sini. Siapin 3 bulan ke depan katanya Bu Eci. Siapin 3 bulan ke depannya. Oke, siap. Ini nanti kita Ibu Septina, Mas Eka, kalau harga jualnya beda-beda padahal satu jenis itu bagaimana katanya? Harga jualnya beda-beda tetapi satu jenis. Mungkin dinaikkan harga mungkin kali ya. Oke, atau mungkin Bu Septina harga jualnya boleh sambil ngobrol aja. Kebetulan untuk yang terakhir, kita penanya terakhir, Bu Septina, apakah mau on cam bareng kita malam ini? Ya, halo Mas Eka. Iya, halo Bu Septina. Ya, maksud saya gini, saya suka jual misalkan A5, kadang saya jual 120, kadang saya jual 125. Kayak gitu beda-beda, itu gimana ya? Oh gitu. Nah kalau misalkan seperti itu, saran dari saya masukinnya jangan ke margin utama, tapi ke diskon ataupun ke kelebihan transfer.
Jadi kan kalau misalkan margin utama kita harus rubah semuanya tuh. Karena kan patokannya ini ya, patokannya itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi beda-beda, kalau ke si A saya jualnya 125. Kalau ke si B saya jual 130. Ke si C saya jual 120. Ukurannya semuanya sama A5. Itu gimana? Nah, itu kan otomatis jumlah transfernya beda-beda ya Bu ya. Nah, jadi saran dari saya karena memang tidak sama, jangan dimasukkan ke margin yang dijadikan sebagai patokan, tapi masukinnya ke transfer lebih. Nah, intinya sih transfer lebih itu hanya sebagai istilah doang, ya, istilah aja buat memudahkan kita gitu untuk melakukan pengisian. Intinya mah kalau ada pembayaran yang nggak biasanya gitu, lebih artinya nggak biasanya itu berarti harusnya segini, tapi malah kurang atau lebih gitu kan. Nah, tinggal diisi di kolom itu. Kalau misalkan memang ada yang tadi Ibu kasih harga 125, berarti kan marginnya kalau A5 menjadi kan normal 30.000 tambah 15, berarti 45.000 kan. Nah, berarti kelebihan, anggap saja itu kelebihan transfer ya, 45.000. Anggap saja itu tip. Nah, gitu ya. Walaupun sebetulnya memang Ibu up harga di situ. Nah, ada yang jual, kalau jual lebih murah, ya sebetulnya gini, prinsipnya teman-teman ya, mungkin ada juga kemarin sempat yang notice ke kita, ini gimana nih ada yang jual wakaf harganya lebih murah padahal udah ada ketentuan, maksudnya ngajak wakaf dengan harga nominal yang jauh lebih murah padahal ketentuannya udah dipatenkan oleh King Salman, nggak boleh jual di harga yang sudah ditentukan di bawahnya gitu ya, nggak boleh. Nah, sedikit kita flurkan ya, ini mumpung kita lagi webinar, bahwa untuk pencantuman harga ya, itu yang kita tekankan, yang kita benar-benar komit itu ketika dipublikasikan secara luas. Nah, sehingga anggapan persepsi masyarakat berbeda-beda ketika harganya itu yang satu harganya stabil, yang satu harganya murah banget gitu kan. Karena kalau misalkan kita publikasikan, apalagi sekarang di masa digital, di sosial media ataupun di marketplace dan lain sebagainya, itu kan orang bisa akses kapanpun, dimanapun dan siapapun kan gitu. Jadi jangan sampai persepsi orang tuh berbeda-beda gitu mengenai harga yang sudah menjadi ketentuan kita. Nah, tapi kalaupun misalkan harganya itu memang dilakukan negosiasinya person by person gitu ya, satu orang, ya sebetulnya nggak ada masalah gitu. Ya selama itu teman-teman merasa bahwa oh ya udah saya cukup kok dengan margin sekian gitu kan. Tapi tidak dipublikasikan, namanya penawaran ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya masa sih gitu kan kalau kita pengen dapat untung yang ya relatif banyak gitu ya, ya juga ya teman-teman bisa lah menyesuaikan gitu berapa harga yang pas buat produk ini. Jangan juga dijual terlalu dari saya mah untuk program ini nanti keuntungannya buat wakaf kok, buat ini, sehingga harganya diturunin terus dipublikasikan dan lain sebagainya. Nah, itu kurang baik ya seperti itu. Jadi boleh misalnya teman-teman ingin men-setting harga sekian tapi dilakukan secara person to person dan juga dengan batas harga yang wajar, itu ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari kata wajar kemudian dipublikasikan dan orang lain merasa oh ini pantesan aja banyak gitu kan jualnya harganya segitu, nah itu kan kurang juga ya, gitu ya kan. Nah, jadi boleh disesuaikan aja, menaikkan kita nggak ada larangan, menurunkan ya tadi asalkan sesuai dengan etika dalam berbisnis dan juga masih dalam batas wajar. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di marketplace ya ataupun di online itu kita nggak ada toleransi ya. Banyak tuh kita ngecek di marketplace, ya Kang saya kan cuma nurunin 500 perak gitu kan. Kita ingetin dia balik marah ke kita gitu kan. Harusnya kita yang marah, malah kita yang diomelin gitu. Jadi kalau di marketplace karena ya pesaing banyak ya di marketplace, ya kita bisa mencari cara lain lah gitu untuk kita bersaing secara sehat
di dunia online selain dengan kita menurunkan harga. Boleh. Caranya banyak kok caranya. Bisa dengan kita melakukan pelayanan terbaik, ya. Bisa kita ngasih kode voucher, ya. Boleh. Kalau misalkan teman-teman ngasih kode voucher kan itu nggak tercantum di katalog harga ya. Terus juga kalau misalkan teman-teman misal Kak pesen 5 saya kasih deh diskon 20.000 misalkan, tapi via chat, boleh. Silahkan. Atau sekarang tuh ada fitur namanya follow akun marketplace itu dapat cashback gitu. Ada. Kan yang kayak gitu kan tidak mempengaruhi harga ya, meskipun mungkin secara profit teman-teman ya dikurangi gitu kan, karena teman-teman mengeluarkan cost untuk bakar duit di situ untuk istilahnya ya melakukan penawaran lah agar orang bisa lebih tertarik gitu. Ya, ini kok jadi bahas ke situ sih. Karena tadi Bu Satina ngobrolin tentang harga ya. Jadi ya kurang lebihnya nyambung lah seperti itu ya. Ada lagi Bun? Aman ya Bun ya? Cukup Mas Eka, makasih. Oke ya, sama-sama. Wah, alhamdulillah luar biasa nih Teh Nisa, Teh Kemala dan iya nih Mas Eka, ramai nih. Seru banget gitu webinar kali ini. Selain dari segi materi, kita juga lengkap secara praktek gitu ya, teori dan praktek juga insya Allah bisa mudah untuk dipahami. Dan selebihnya nanti teman-teman bisa langsung praktek aja lah ya. Nanti filenya kita akan share baik itu di grup kemitraan ataupun nanti bisa dibantu melalui admin support ataupun nanti kita kasih link download untuk teman-teman sekalian bisa unduh ya di link tersebut. Baik, mungkin kita bisa on cam dulu kali lah ya Teh Nisa ya. Foto bareng nih Mas Eka ya. Kita foto bareng lah. Ya, boleh. Alhamdulillah nih ada 49 partisipan yang masih setia di malam hari ini gitu ya. Ada yang mungkin kegiatannya sedang istirahat hari ini, ada juga yang mungkin sedang melakukan aktivitas yang lain. Bu Eci tuh. Apa kabar Bu Eci? Ya, Kang Iqbal. Alhamdulillah teman-teman bisa menyempatkan. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan bisa mudah dipahami, intinya bisa lebih bermanfaat juga dan kedepannya Sobat King Salman sekalian bisa mempraktekkan sehingga bisnisnya bisa semakin maju lagi. Kita juga ikut senang kalau misalkan dari Sobat King Salman di sini semuanya berkembang ya, bertumbuh bersama King Salman gitu. Oke, kita perfotoan dulu ya. Dibantu ya Mas Eka ya. Oke, dibantu ya. Boleh foto via handphone boleh. Foto via screenshot boleh. Ya, kita foto tunjukkan senyum termanisnya ya. Kang Lutfi nih, Teh Mega. Oke, Kanjeng Mami. Kanjeng Mami nih. Mulai ya Kanjeng Mami ya. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Lebar banget Mas Eka senyumnya. Lebar ya. Nggak apa-apa. Itu ciri khas. Ini ada Pak Bayu Henry nih baru kelihatan. Oh iya, Pak Bayu Henry. Halo Pak. Alhamdulillah. Udah selesai nih. Jadi gimana Teh Nisa untuk di beberapa hari ke depan kita juga akan ada program spesial ya buat Sobat Mitra King Salman nih. Pokoknya spektakuler. Nanti dari Kanjeng Mami ya Mas Eka. Oh iya tentunya ya. Pokoknya video Kanjeng Mami sinetron King Salman TV itu sangat-sangat dinantikan oleh segenap Sobat King Salman. Ya, nantikan program-program eksklusif ya spesial dari King Salman di bulan ini. Insya Allah akan jauh lebih spektakuler dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Yang bulan sebelumnya aja udah spektakuler apalagi yang sekarang gitu kan ya. Kami doakan mudah-mudahan para mitra Sobat King Salman sekalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan serta kelancaran dan kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan meeting kita di malam hari ini juga mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup program Zoominar di malam hari ini dengan sama-sama berhamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Salam sukses, berlimpah berkah, sobat King Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, makasih Kak Eka. Bu Septina, Bunda Eci. Ya, makasih Mas Eka. Selamat malam, Mbak Meda. Semuanya dari Teh Eka, Lutfi, Pak Ustadz. Pak Ustadz Lutfi, Pak Zamroni, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.